Salam, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada saat hari ini. Sebentar kami jalani dan kami ingin bekali dengan kebenaran firman-Mu. Bukakan hati kami untuk menerima firman-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan kami, hamba-Mu dan kami semua, supaya firman Allah ada tempat di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Ibrani 10 ayat 17 mengatakan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Sekali lagi, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Kebenaran firman Allah kali ini kami berjudul Sudah Tersalib. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, ada seorang tokoh iman Kristen atau seorang penginjil hebat yang sedang mengalami sakit berat. Pada saat itu, pada dia sakit di rumah sakit, dia didatangi iblis dengan membawa sebuah gulungan kertas. Dan dibukalah gulungan itu dan diperlihatkan segala kejahatan yang pernah dilakukan oleh sang penginjil itu sebelum dia bertobat. Iblis berkata kepada sang penginjil bahwa kamu tidak akan selamat karena dosa-dosa yang sudah kamu perbuat, dan kamu tidak akan masuk surga. Dan yang kamu lakukan saat ini adalah percuma. Apa yang kamu lakukan saat ini adalah sia-sia. Saudara kekasih dalam Tuhan Kristus, sejenak penginjil ini terdiam untuk mencari jawab atas dakwaan, atas tuduhan si iblis itu. Akhirnya penginjil ini menjawab, ya, saya memang orang berdosa. Saya memang banyak kesalahan dan kekurangan. Tetapi hai iblis, satu hal yang harus kamu mengerti, bahwa Bapakku di surga, Tuhanku Yesus Kristus, telah mati di kayu salib, menebus segala dosa-dosaku, telah mengampuni segala kesalahanku. Mendengar jawaban itu, si iblis lalu pergi. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita pada saat-saat kita tidak berdaya, saat-saat kita lemah, terkadang timbul dakwaan atau tuduhan-tuduhan si iblis menyerang orang-orang percaya, menyerang orang-orang beriman, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Bahkan kita bisa saja terjadi di dalam setiap kehidupan kita yang kita alami saat hari ini. Iblis menuduh kesalahan-kesalahan kita. Iblis menuduh dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan beberapa waktu lamanya. Saudara kasih dalam Tuhan, terkadang tuduhan-tuduhan iblis itu tidak jarang membuat iman kita menjadi goyah, iman kita menjadi lemah, dan akhirnya tidak yakin lagi dengan apa yang sedang kita lakukan. Baik dalam pelayanan, baik di dalam melayani. Fokus kita, pikiran kita pada dakwaan-dakwaan iblis itu dan pada dosa-dosa yang telah kita perbuat. Akhirnya saudara sekalian, karena ada dakwaan, tuduhan-tuduhan iblis tentang dosa yang kita perbuat, terkadang kita akhirnya tidak mau lagi melayani. Kita tidak lagi mau ke gereja. Kita tidak mau lagi ibadah. Kita tidak lagi mau berdoa kepada Tuhan. Intinya, apa yang kita perbuat, iblis selalu menuduh dan menuduh akan segala kesalahan dan dosa kita. Itu yang membuat iman kita goyah dan iman kita akan mati. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, tetapi yang perlu kita ingat, sesuai dengan firman Allah pada kesempatan kali ini, mengatakan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saudara kekasih di dalam Tuhan, betapapun luar biasanya kasihnya Allah itu, betapapun luar biasanya
kemurahan Allah itu, betapa besarnya pengorbanan Allah terhadap saya dan saudara, sehingga dapat mengampuni, menebus segala dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Itu artinya, saudara kekasih di dalam Tuhan, bahwa pengampunan yang Tuhan beri itu harus bisa kita hargai. Pengampunan, pengorbanan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara itu harus kita syukuri. Mengapa kita harus menyukuri? Mengapa kita harus bersyukur, berterima kasih atas pengorbanan dan pengampunan dosa yang Tuhan sudah perlihatkan, perbuat di dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama, karena supaya kita manusia tidak binasa. Yang kedua, supaya manusia mendapatkan kehidupan yang kekal. Yang ketiga, supaya manusia bertobat dan berbalik kepada Allah. Inilah pengampunan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak menghukum kita, Tuhan mengasihi saya dan saudara. Itu artinya, saudara kekasih dalam Tuhan, atas tersalibnya Yesus di kayu salib atas dosa-dosa kita, berarti dosa dan kesalahan kita, pelanggaran kita sudah terampuni, sudah ditebus, sudah segera. Dan itu artinya Tuhan memberi kesempatan bagi manusia, memberikan kesempatan bagi saya dan saudara. Dengan ditebusnya dosa dan kesalahan kita yang dikatakan seperti merah, seperti kirmisi itu, Tuhan ingin kita ditebus, kita ingin diselamatkan, suatu tujuan untuk kita memuliakan namanya. Oleh karena itu, saudara kekasih di dalam Tuhan, Tuhan melupakan atau Tuhan tidak mengingat lagi-lagi akan pelanggaran kita. Itu artinya dosa kita sudah dilepaskan, dosa kita sudah disingkirkan, dan Tuhan sudah menebus akan segala kesalahan kita. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, pada momen Paskah kali ini kita harus bangkit, kita harus terus maju di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Walaupun saat ini mungkin ada tantangan, mungkin saat ini ada rintangan di hadapan kita, yang ada di depan mata kita, ataupun tuduhan-tuduhan iblis pun terkadang ingin menggocok iman kita, percaya kita, pelayanan kita tentang dosa-dosa. Jangan sampai kita kendor. Melalui momen Paskah ini kita harus bangkit. Seperti hari ini Tuhan sudah disalib, Tuhan mati, dan Tuhan bangkit, dan Tuhan hidup. Demikian juga yang harus terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita mengingat-ingat akan segala kesalahan kita. Kita harus terus maju. Jangan sampai iblis selalu menuduh yang tidak-tidak akan segala kesalahan kita. Seperti ada nyanyian lama yang mengatakan, kalau iblis tunjuk dosaku ku jawab, ya tetapi tersalib sudah. Itu artinya, saudara kasihan, bahwa kematian Yesus disalib itu menghapus segala dosa-dosa kita. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18, di situ dikatakan, bukan dengan emas, bukan dengan perak kamu ditebus dari segala dosa-dosamu, tetapi dengan darah yang mahal. Itu artinya, saudara kekasih, oleh karena itu kita sebagai umat-umat percaya, orang-orang tetebusan Allah, kita harus bisa menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Pengorbanan Yesus di kayu salib harus kita syukuri, harus kita junjung, harus kita hargai. Dengan cara apa kita bisa menghargai pengorbanan itu? Yaitu dengan sembah Dia, muliakan Dia, agungkan Dia, dan berbuat baktilah pada Dia. Terlebih layanlah Dia dengan apa yang kita mampu lakukan. Sebab hanya ini yang dapat kita berikan atas pengampunan dan atas penebusan dosa-dosa di dalam setiap kehidupan kita. Seperti ayat Mas tadi yang saya katakan, bahwa Tuhan sudah melupakan akan segala salah dan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, melalui momen Paskah kali ini, mari saudara kasih Tuhan, kita harus bangkit, kita harus maju untuk tetap terus melayani dan berjuang demi kemuliaan nama Tuhan.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada saat hari ini. Biar firman Allah menjadi motivasi, menjadi perenungan bagi kami bahwa Engkau sudah menebus akan segala dosa dan kesalahan kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk bisa menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Kami percaya Tuhan akan menuntun setiap langkah perjalanan kami. Kami percaya suatu keberhasilan, keberuntungan akan berpihak bagi kami. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Yesus kami akan syukur kami. Haleluya, amin.